Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti presentasi lewat Zoom meeting pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Semoga demi kelancaran prestasi pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya presentasi dengan judul Pancasila dalam Paradigma Negara Hukum. Kepada Dafar kami persilakan. Mbak. Saya akan membacakan nama anggota kelompok 1. 1. Bagus Imanda Ismaantoro dengan NIM C41202230. 2. Bonaventura Gilang Radiatama dengan NIM C41201064. 3. Brilian Tegar Haryanto dengan NIM C41201278. 4. Dafar Angela Wahyuarti dengan NIM C41200774. 5. Dinda Azahra Permatahati dengan NIM C41200271. 6. Dilan Pratama Bagaskara dengan NIM C41200441. 7. Zamzam Maulana Santosa dengan NIM C41200585. Kepada Bonaventura Gilang dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini akan saya menjelaskan apa itu arti dari paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikiran atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku konaktif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Selanjutnya kepada Saudara Dinda dipersilakan. Selanjutnya adalah paradigma dalam negara hukum. Menurut Sujipto Raharjo adalah konsep spiritual yang ada di dalam hukum yang lebih besar serta melampaui hukum positif. Konsep spiritual mengikuti pemikiran Paul Scholten yang memahami dengan unsur moral dalam hukum yang kehadirannya dirasakan secara langsung begitu saja. Oleh Scholten dimasukkan ke dalam kategori irasional yang secara teknis disebut asas hukum melalui rechtspending. Pendapatnya yang amat terkenal adalah hukum itu ada dalam perundang-undangan tetapi masih harus ditemukan. Disitulah Scotland mengemukakan teorinya tentang penemuan hukum yang didasari oleh pemahaman mengenai tata hukum sebagai sesuatu sistem yang terbuka. Dalam keyakinannya, Scotland mengatakan bahwa pada suatu saat asas hukum itu sulit untuk ditarik dari perundang-undangan. Tetapi tetap diyakini bahwa asas itu ada yang ruang lingkupnya tidak hanya meliputi suatu bidang hukum tertentu, melainkan seluruh hukum. Teori Scholten merupakan pemikiran yang menarik
untuk dikaitkan dengan masalah paradigma. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Dipersilakan. Tegar. Nomor 5 sopor. Macam-macam dari aktualisasi Macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Untuk yang pertama, aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama pada dalam aspek moral, dalam kaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat, penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.